saat bisnis udah berjalan 1-2 tahun tuh ya ada reality check-nya. Nah, saat-saat itu idealismenya mulai terkikis. Gimana dengan laporan keuangan yang kebakaran begini, gimana mau istilahnya, gimana kita mau gaji karyawan ke depannya tuh gimana. Jiwa idealis seorang desainer tuh lumayan terpukul ya dengan itu, karena seniman. Sementara kita saat kita bikin baju buat orang tuh, kita istilahnya cuma penjahit. Jahit apa yang mereka mau, gitu. Apa yang kita mau tuh belum tentu mereka suka gitu kan. Jadi pada saat itu cuma satu-satunya bisnis, ya mau nggak mau ya terima semua orderan. Oke, jadi kita kedatangan Ko Antony dari brand Toteyama. Toteyama ya. Oke. Ada backsound-nya manual. Nanti kita edit aja itu. Gitu. Oke. Ini barangnya ya, Kok. Barangnya. Ini cukup lumayan unik ya, gitu. Biasanya kan ini semua all tote bag ya berarti, atau semua tote bag, makanya namanya Toteyama. Oke. Udah berapa lama Toteyama ini? Kita itu dari pas pandemi, bener-bener pas pandemi. Jadi sebenarnya ini tuh kayak pivot bisnis kita. Awalnya kan bikin baju tuh. Terus pandemi, WFH, terus bingung karyawan tuh mesti kerjaan apa. Jadi kebetulan waktu itu kita ada sisa kain dari baju gitu, kita collab sama Indonesian artist juga, ada sisa kainnya, kita bikin tote bag tuh dari situ, kita jualin ke customer yang udah ada. Nah ternyata banyak yang suka. Nah, dari situ kita pikir kita kalau beli kain sendiri kayaknya susah ya untuk compete, karena dicari di online tuh pasti bakal jauh lebih murah daripada kita bikin gitu. Jadi kita kayak mesti bikin motif sendiri. Namanya dari situ kita buat motif-motif sendiri, kita print sendiri, dan kita jual dan lancar sampai sekarang, amin. Ini soalnya kan kalau yang motif itu kalau kita misalnya contoh ke Majestic gitu kan, udah di print kan. Gitu. Iya. Kalau ini emang ngedesain sendiri, gambar sendiri, print sendiri, baru diproduksi ya, gitu. Yang desain siapa kok? Saya. Backgroundnya emang desainer? Saya backgroundnya fashion design. Fashion design. Pantesan looknya lihat ya. Emang apa? Iya. Jadi saya bingung, istri bilang, kamu pakai baju begini buat interview? Iya, terus pakai baju apa ya? Justru gimana ya, maksudnya saya juga suka fashion gitu kan. Emang kadang suka dibilang kalau orang ini kan apa ya, bisa dibilang agak nyebrang sedikit gitu. Iya, kok sopan gitu kan, corporate gitu. Tapi kan yang penting kan good looking kan, gitu. Nggak yang gimana ya, nggak yang lebay lah gitu. Yang penting enak ini kayak gini kan aman nih, kimononya nggak dijual. Aman. Ini juga bikin sendiri sebenarnya. Bikin sendiri juga. Ngedesain sendiri. Tapi nggak kita jual versi piyamanya. Versi piyamanya. Ini di Toteyama juga. Ini bikin sendiri, ini kain sendiri. Tapi dijual. Ini boleh nih kok. Gitu. Soalnya aku juga ada side bisnis itu untuk street pajamas gitu juga kan. Gitu. Iya. Kan piyama bisa kancing. Ini kita pakainya iket. Oke, I see. Ini ada di ini. Nanti aku coba. Ada. Gitu. Ini asik sih. Gitu. Ini cukup orang apa ya? Orang-orang yang nyampe aja yang berani make. Ngerti gitu. Oke, balik lagi ke produk kok. Tadi dibilang collab sama artis, bisa di-spill gak artis? Bisa banget. Itu teman aku dari Melbourne dulu, Nani Puspasari. Jadi tuh waktu kita collab sama dia itu buat bikin baju awalnya. Nah itu kainnya masih ada sisa. Nah jadi itu pas emergency itu WFH gitu, kita buat pakai itu dulu. Gitu. Emang background berarti emang kuliah di sana ya, fashion design di Australia. Udah aman lah ya berarti ya. Berarti 2020 2021 berarti? Itu 2020 bener-bener tank pas hari pertama disuruh WFH tuh. Gitu. Jadi itu sebenarnya ada inspirasi kenapa namanya Toteyama juga sih. Jadi itu awalnya itu istri saya beli backpack di Jepang. Nah Jepang itu kan negaranya aman ya, nggak ada copet. Jadi itu tuh backpack sletingnya di samping ada, di bawah ada, di atas ada. Terus saya bilang,
Saya mah pakai ini tinggal dicopet di jalan hilang semua. Kalau di UK mah habis Yang itu. aman, ya, di UK juga habis. Terus dia dibilang bikinin dong dalemannya gitu. Ya itu tuh project ya udah berbulan-bulan kayaknya ya. Berbulan nggak dibikin-bikin, tapi udah ada polanya, udah dipotong gitu. Nah jadi dari situ bikinin insert. Dia sebenarnya cuma mau insert. Akhirnya kita taruhin gagang aja. Jadi tas gitu kan, kita jual dulu gitu ya. Dia jual terus ternyata laku banget dan orang suka banget, dan kita jualnya kan harganya juga lumayan affordable banget gitu kan. Oh, malah justru Kita malah turunin menengah ke bawah. menengah ke bawah, menengah ke atas. Kita range-nya dari 99.000 sampai 400, jadi something for everyone lah basically gitu. Ya mungkin semua di aja bisa lah gitu. Jadi untuk usia marketnya? Untuk usia tuh kita tuh beda antara offline dan online. Anehnya di situ. Jadi kalau online itu ya mungkin karena sifatnya online juga, jadi in general pasti orang muda yang lebih lihat gitu ya. Tapi kalau saat kita bazar, memang lebih tertarik tuh kurang lebih ibu-ibu, biasanya di atas 30 tahun pasti. 35 ke atas lah ya. 35 ke atas. 19, 20, 25 itu biasa kalau ibunya tanya mau nggak, mereka nggak mau. Malah ibunya yang lebih panas pengen beli gitu. Tapi kalau di online anak muda kebanyakan. Nah juga warna kita juga beda antara offline dan online gitu. Kalau misalkan online itu kita lebih laku warna gelap, warna hitam. Berarti stoknya itu udah dipisahkan dong? Kita nggak pisahin. Cara desain ya, kita nggak pisahin. Cuman kita kalau bisa ke pasar, kita memang pilih-pilihin warna yang lebih cerah gitu. Pas tahu itu kapan kok? Pas sadar itu? Pas sadar itu setelah sekitar bazar kedua gitu, kita udah mulai. Kelihatan jualannya ya. Iya, kok kayaknya yang nafsu beli itu yang lebih 30 ke atas gitu dibanding yang 19. After 20. Itu baru mulai yang kalau bazar offline dia keluarinnya yang agak berwarna. Berwarna. Gitu ya. Kalau offline, kalau online memang hitam itu harus ada terus. Malah terbalik ya? Terbalik ya? Terbalik. Biasanya kalau udah berumur lebih polos ya biasanya ya? Lebih aman ya? Mungkin mereka mau baju polos, jadi aksesoris itu masih berwarna kali ya, atau gimana? Iya ya, agak terbalik ya. Biasanya kalau udah umur 30 kan kayak, kalau umur berapa? Saya 30 ke atas. Iya, sama lah gitu. Saya sudah mendekati 40 dari 30. Ya kan itu kalau umur-umuran segitu kan biasanya udah main-main di baju-baju warna-warna aman kan, aman sih. Polos lah nggak main ini. Ya kecuali kalau momen tertentu ya kita emang agak mau nggak mau gitu. Tapi kalau yang 20 itu biasanya ini malah terbalik ya. Tapi kalau kita perhatiin juga anak-anak muda sekarang kan memang lebih sukanya warna-warna yang netral ya. 90 ya kayak anak kita ya sebenarnya. Iya kayak kita zaman dulu. Iya gitu, kayak influencer kayak lu kayak gua gitu. Iya bener. Kita kan trendsetter banget kan. Bener, milenial berarti kan? Masuk milenial. Iya, milenial itu generasi paling oke loh kok. Oke, selain ini limited nggak? Enggak, kita nggak bikin limited. Kita biasa kalau limited kita jualnya melalui Instagram doang atau WhatsApp. Jadi kalau yang Shopee semuanya ready terus. Ready. Oke. Ini agak berani sih kok. Kenapa? Maksudnya produk kayak gini tapi massal gitu. Massal, iya. Gitu. Biasanya kalau yang kayak gini kan biasanya kalau udah ini kan idealisnya lumayan kan. Nah, itu ada pergejolokan nggak pada waktu itu? Pasti ada. Apalagi kan saya backgroundnya fashion design kan? Idealis banget ya. Tapi untungnya pas mulai ini tuh idealisnya sudah mulai terkikis karena udah lumayan udah jalan kurang lebih 5 tahun juga fashion design. Jadi udah mulai paham lah bahwa duit tuh harus duluan dibanding idealisme ya, karena kita butuh duit buat bayar karyawan. Idealisme doesn't pay anything gitu kan. Jadi kita bikin yang memang market Indonesia paling siap itu yang menengah bawah dibanding yang atas sih udah siap lah. Cuma kita jualnya pasti lebih susah. Kita mau yang jualnya cepat, fast stock, fast moving. Jadi kita bikinnya gitu. Soalnya kan ini juga, maksudnya ini banyak juga nih. Biasanya kalau orang yang bikin produk itu kan udah udah kepuasannya tuh di produknya. Bener. Gitu kan. Bener. Ada nggak biasanya ada satu partner yang ibaratnya yang
nge-push atau yang ngejualinnya beda. Iya. Gitu. Atau karena yang bikin produk ini biasanya udah dia jadi aja udah happy banget gitu. Udah nggak mikirin uang segitunya ya gitu. Kalau orang bener-bener into the produk ya. Bener. Tapi ini ada partner yang akhirnya menyadarkan atau membantu gitu ya. Ada, memang kadang-kadang masih sering kesurupan ya. Pas kesurupan pasti kayak itu ini bagusnya gini gitu. Terus isi saya lihat emang costingnya berapa? Costingnya segini. Terus kamu mau jual berapa? Terus pas udah mikir harga jualnya, iya nggak bisa sih. Biasa kalau kayak gitu kita sederhanain cara pembuatannya. Atau misalnya kita ganti furingnya gitu-gituannya lah. Jadi supaya bisa tetap masuk di bracket harga yang bisa kejual cepat. Gitu. Ya, sorry, aku agak cerita sedikit. Soalnya aku waktu itu pernah bikin project idealis yang benar-benar ukurannya pun, size-nya pun itu sesuai definisi aku kok. Gitu benar-benar kalau udah dipakai apa ya? Dipakai lebih dari maaf ya, bukannya body shaming ya, ukurannya agak lebih ini. Vibe-nya hilang. Beda gitu. Itu segitunya sih maksudnya. Tapi makin kesini makin sadar juga sih. Memang. Gitu. Tapi itu kayak project ya penghilang stres juga sebenarnya. Bener. Dulu awal-awal pas baju sih memang kayak gitu. Mindset tuh bener-bener mesti sesuai yang aku mau, Tapi saat bisnis udah berjalan 1-2 tahun tuh ya ada reality check-nya. Saat-saat itu idealismenya mulai terkikis dan kita memang gantiin dengan practical. Ini menarik loh. Soalnya banyak juga pebisnis yang mereka brand sendiri itu terjebak di idealis. Banget. Gitu. Nah, maksudnya kan Ko Antoni ini udah banyak maksudnya udah melewati masa-masa itu gitu. Ada tips and triknya gak yang buat di-share buat ke pebisnis yang apalagi brand-brand Indonesia ya, lokal brand sekarang yang cukup idealis dan banyak stuck di situ gitu. Lihat aja laporan keuangannya. Oke. Itu penting banget. Ya aku tuh nggak ada laporan keuangan segala macam, nggak ada. Itu kakak saya bantuin bikinin setup laporan keuangan, cara bikinnya dia abis itu aku tinggal masukin, kita keluar. Nah semenjak itu tuh bener-bener jelas banget. Jelas banget. Dan gimana dengan laporan keuangan yang kebakaran begini, gimana kita mau gaji karyawan ke depannya tuh gimana? Ya dari situ itu benar-benar kayak dihantem sih. Kasarnya gimana kita mau ngeluarin idealis? Iya. Kalau bensin aja habis ya, gitu ya. Kecuali kita kerja sendiri, nggak ada. Gimana kalau kita gaji orang, kan kita tanggung jawab sama mereka ya. Harus lah, mereka misalkan dulu bahkan. Karyawan misalkan 5 apa 4 gitu, tapi kan mereka sekeluarga 4-5 orang lagi. Jadi kita sebenarnya tanggung jawabnya ke 20 lebih orang, bukan cuma ke 5 orang. Iya, benar gitu. Bahkan iya benar, benar. Prinsipnya tuh mirip banget kok. Kalau aku seni Jubilee juga, ya kasarnya sekarang tim segini mikirnya udah bukan beban, mikirnya kayak pintu rezeki aja gitu. Makin dia punya keluarga, punya anak, masa sih nggak ada rezekinya sih? Gitu aja lah ngalir. Begitu. Oke, selain ini uniknya apa kok? Uniknya tuh jadi kita ambil salah satu aja coba ya. Yang mana nih yang ini ya. Uniknya di mana nih? Oke, jadi tuh kita itu selalu bikin tas itu sesuai dengan apa yang aku mau. Dalam hal kalau aku pakai tas tuh aku mau misalkan ada tempat tumblernya, tempat air. Nah, tapi aku itu orangnya suka kadang-kadang tuh kalau pakai tas misalkan begini, tempat air di sini. Nah, tapi saat kita pakai terbalik kan tempat airnya nggak ada, jadi di belakang. Kadang-kadang suka kesel. Karena itu, jadi saya bikin tempat airnya dua gitu. Terus satu lagi, kebanyakan tote bag itu nggak ada sleting. Tapi gimana pun kita kalau misalnya aktivitas segala macam ada saatnya dimana kita perlu sleting. Jadi tote bag kita kebanyakan bisa di sleting. Jadi kita bener-bener mikirin practicality-nya ke orang tuh gimana, fungsionalnya. Jadi memang tote bag-nya bentuknya lumayan klasik, tapi tuh banyak fungsi-fungsi yang hidden-nya. Di dalamnya ada lagi fungsinya? Dalamnya kita, kalau ini plong. Jadi kita ada beberapa tote bag yang kita bikin plong, ada beberapa tote bag yang kita dalamnya kita kasih sekat-sekat. Kalau ini plong, tapi ini ada furingnya semuanya. Jadi tas-tas kita tuh memang kalau dibalik pun tetap rapi. Dan dijualnya cuma
200.000, 209.000. Oke, gitu buat ya ibaratnya kok buat ibu-ibu muda untuk Muda. daily kan Iya, sebenarnya. bener. Dan kualitas Toteyama sih, saya berani jamin kalau dibandingin sama yang Dep Store pun nggak salah. Oke. Gitu. Jadi kita mungkin ini juga strategi kita yang agak salah ya, karena beberapa kali kita Agak salah gimana? agak salah karena klien kita bilang, aduh saya beli tas Toteyama dari tahun 2020 kagak rusak-rusak. Jadi mungkin mereka jadi nggak beli lagi. Benar-benar terlalu. Ya itu juga sebenarnya apa ya? Happy problem ya. Happy problem, it's a good problem. Karena gitu mereka ya. percaya gitu kan sama kualitas. Iya. Kita, Jadinya gitu. tapi di kita kok jadi nggak repeat order ya. Iya, mereka biasanya beli yang lainnya kayak pelengkapnya. Ini kan kita kayak misalnya satu motif ini, kita selalu bikin pelengkapnya juga. Jadi kayak pouch-nya itu juga matchingan. Jadi semuanya Apa ini salah satu inisiatif untuk mereka nge-order juga, lagi? untuk upsell Re-order lagi. juga. Oke. Soalnya yang satu dari 2020 Kagak 3-4 tahun rusak-rusak. nggak rusak-rusak. Kenapa dia nggak buat kecil-kecilnya. ininya ya? Buat tuh. biar rapih di dalamnya. Rapi. Atau Kayak mereka gitu. bisa beli model lainnya. Jadi itu kita banyak customer yang benar-benar koleksi satu motif. Jadi setiap keluar itu dia akan beli barang itu dengan motif yang sama. Oke. Gitu. Berarti maksudnya ini tadi kan kau bilang massal nih kan dalam jumlah banyak, tapi ada seasonalnya juga kan? Seasonnya juga. Kadang-kadang kita ada yang motif yang kita stop, lalu kita ganti dengan motif baru. Oke, itu berapa lama biasanya? Juga. Biasa sekitar 6 bulan sekali kita akan review sih motif yang mana yang kita mau stopin dulu. Nanti mungkin ada kemungkinan di beberapa tahun depannya kita balikin lagi. Gitu. Oke, jadi itu salah satu strategi marketing. Bener, Gitu. bener. Atau kita ubah warna backgroundnya, gitu. Jadi little tweak. Oke, sekarang total motif berapa? Aduh, banyak ya kayaknya. 10-an, 20 ada kali ya. 20 motif 20-an dari ada kali. semua ini ya. Iya, dari- tapi biasa top sellernya itu kurang lebih 8 motif biasanya. Oke lah, top seller 8. Custom juga bisa. Custom bisa? Custom bisa. Tapi custom biasa ada minimum quantity-nya. Oh, untuk di rebranding lagi bisa? Iya, biasa orang untuk ini sih, untuk hampers, Oh, I see. hadiah-hadiah kantoran gitu. Mereka maunya kan motifnya custom. Nasarnya ke B2B marketnya juga. B2B. Jadi kalau buat ke hampers buat apa bisa? Bisa. Nggak hanya cuman B2C lah. Kita B2B, gitu. B2C, B2D, B2E semua bisa. Iya. Kontennya agak unik nih. Kemarin aku lihat spill sedikit Instagramnya nih. Gitu. Mereka cukup aktif juga konten di Instagramnya. Bisa dicek di mana kok? Di Toteyama. Di- Toteyama. Oke, di Toteyama akunnya itu langsung ownernya sendiri yang membuat konten. Kenapa keputusannya kok di mana brand-brand sekarang berburu KOL, bahkan sekarang KOC kok. Oh, apa tuh KFC? Kayak Key ayam? opinion customer gitu, bukan KOL lagi sekarang, bahkan udah sampai KOC. Berbeda ya? Gitu, untuk lebih ke organiknya Iya, gitu. iya. Bahkan sampai itu, nah kenapa ya memutuskan untuk ya udahlah gua aja lah Iya, gitu iya. katanya. Balik-balik lagi duit ya. Jadi kan saat itu lagi COVID, nggak jelas semuanya. Bayar karyawan juga mesti mikir, apalagi bayar buat KOL. Jadi manfaatin apa yang memang udah ada aja gitu. Oke. Ya udah deh saya. Memberdayakan yang sebisa mungkin Iya, aja ya. sebenarnya geli juga sih awal-awal kayak bikin konten, dengerin lagi kayak aduh geli banget. Tapi mesti edit kan kayak agak-agak geli gitu denger suara sendiri. Itu Jujur gimana sih? saya bikin konten nggak pernah saya tonton lagi sih. Oh sekarang, sekarang saya udah tonton berkali-kali. Oh, oke. Tapi kalau yang view-nya bagus saya tonton berkali-kali. Lumayan juga ya nih ada yang dengerin. Kayak udah terbiasa setelah beberapa tahun ya udah terbiasa aja udah. Tapi itu maksudnya lumayan nggak gede loh kok. Iya, menurut aku itu juga membantu karena ya orang jadi lebih percaya buat beli barang aku. Yang sekarang online kan banyak yang tipu-tipu. Gitu. Sebenarnya mereka udah lihat ownernya, udah lihat itu mereka juga lebih percaya dan lebih confident aja. Buat Dan beli, maksudnya gitu. secara nggak langsung itu apa ya? Secara marketnya itu lebih niche, bener kan? bener, Gitu, bener, yang bener. lebih engage karena kan bisa dibilang orang beli bukan bisa dibilang ada pasti yang beli itu bukan suka karena produk, tapi suka sama konten kreatornya. Mungkin juga ya. 1-2 pasti ada kok. Harus Jujur aja 1-2 pasti ada, gitu kan? Pasti karena, ya kan? Karena suka sama Ko Antoninya, mereka beli. Amin, gitu. amin, 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 Maksudnya amin, itu amin. juga, maksudnya
Ko Anthony ini kan sebagai asap produk juga kan. Bener. Gitu. Bener, Maksudnya bener. yang dikemas di konten itu kan. Bener, Jadi sebenarnya bener. ada di konten itu yang aku lihat ya, gue review ada produk Toteyama dan Ko Anthony yang di sini yang dia hybrid yang menjadi eye catching mungkin ya gitu. Jadi orang bisa masuk channelnya antara dia suka Toteyamanya atau suka Ko Anthony-nya. Iya, kadang ada sampai curhat juga. Mungkin setelah curhat dia kayak udah deh saya beli, dia kesian gitu kan. Curhat dia beli gitu. Curhat masalah-masalah di rumahnya, masalah di kantor. DM gitu? Iya. Serius kok? Bener. Mungkin mereka kayak berasa punya teman baru ya. Tiba-tiba DM gitu? Iya, kayak misalnya konten apa, terus mereka nanya-nanya produk, dia itu bisa curhat. Oh, tapi pebisnis juga atau? Enggak, pembeli user. Gitu. Oke, karena emang aku lihat kontennya emang membuka banget untuk orang ke DM sih, gitu, jujur aja sih, gitu. Tapi ada yang suka DM minjem duit. Amit. Belum sih. Ya, belum, serius. Jangan nanti abis ini pada jadi ide lagi. Enggak, maksudnya di aku udah ada kok. Di aku pasti ada. Di enggak ada. Enggak sih, belum ada sih. Amin. Gitu. Maksudnya ada juga yang ya di aku sih jujur udah ada. Ya. Kayaknya pernah ada pas COVID deh. Ada kan? 1-2. Iya nggak banyak, tapi 1-2 ada. Ini maksudnya kita sharing real story aja bener, gitu. Bener. Gitu. Itu pasti ada. Iya, ada. Setelah aku inget-inget, iya ada. Itu langsung berarti online ya, karena waktu itu COVID ya, gitu. Sekarang penjualan gedean offline apa online? Kita tetap online. Tetap online. Apalagi mulai dari tahun lalu Lebaran tuh offline, kayak kita bisa lihat lah mall tuh trafiknya banyak, tapi daya belinya sangat turun. Sementara kalau misalnya kita jor-joran di bazar itu duit di depannya gede banget dan nggak menjamin apa-apa. Jadi kita sekarang strategi kita lagi gedein online-nya. Tapi sekarang kan mulai aku lihat ya tahun kemarin ya 2024 ini brand-brand udah mulai lumayan ini nih. Biasa starting to online, terus bukan offline gitu. Tapi sekarang trennya itu kemarin online dulu, startingnya 2024 tuh mereka pop up market. Bener. Kalau trafficnya udah oke, mereka buka offline store. Iya. Gitu. Itu benar ya? Itu benar sih. Itu menurut aku yang bisa kayak gitu tuh benar-benar yang memang kapitalnya tuh kerannya lumayan lancar ya. Lancar ya. Gimana pun kita tuh mesti mikir, offline itu biaya berat sekali dan kita nggak tahu nih gimana gitu. Dan menurut saya kadang pop up tuh zaman sekarang digunakan itu lebih untuk marketing dibanding apapun. Dan mereka benar-benar jor-joran di depan. Dan kita juga lihat sekarang brand tuh banyak yang 1-2 tahun itu hilang. Karena benar-benar deres di depan, tapi nggak bisa sustain ya. Nah itu problemnya kita Toteyama tuh kita plan to stick for a long time. Jadi kita nggak mau. Berarti profitable ya. Iya, kita nggak mau jor-joran di depan dan tiba-tiba hilang. Gitu. Soalnya biasanya kan kalau ini ya masuk kategori 2024 lumayan kayak parfum tuh ya kan. Parfum di mana-mana. Itu kan 2024 banget. Pop up market selalu ada parfum baru. Banget. Karena saya lumayan edik sama parfum, jadi kayak jujur aja jadi sama semua. Lama-lama cium bingung. Lama-lama jadi kayak kok pas sampai rumah parfum gua kok warnanya sama semua, wanginya sama semua gitu kan. Apalagi kan sekarang udah mulai yang Dubai nih. Iya. Dubai dulu belum ada tuh, saya udah main, tapi sekarang udah di Dep Store sekarang tiba-tiba kok ada parfum Dubai nih gitu. Karena mungkin trafficnya ada gitu kan, cuma di rebranding aja gitu. Oke. After ini mau di-search kemana kok? Kita lagi mau seriusin ke B2B sih. Jadi B2C ini kan adalah jalan, emang kita lagi mau B2B. B2B-nya lebih kayak ke hampers, sama corporate gift. Tapi secara produk nggak mau di-stretch ke mungkin ke kids gitu kan? Kita kids udah ada lagi lain yang kids, tapi kita nggak under Toteyama. Karena kita takutnya terlalu bingung nanti terlalu banyak. Oke, berarti di satu, berarti ini grup berarti ya? Istilahnya. Ya. Apa aja kok brandnya? Jadi brandnya ada brand Anthony Tandiono, sendiri kita jual baju, kalau itu bajunya enggak, baju cewek. Baju cewek. Okay. Kalau itu memang spesialis di payet, karena aku hobi payet. Nah, kalau itu memang lebih premium harganya. Kita ada Toteyama yang tas-tas sama gift. Kita juga ada Yapayama itu baju anak-anak. Terus ini? Kalau ini kesenangan pribadi.
Tapi dijual kan? Yang dijual yang Piyama under Totoyama. Oh, yang ini nggak dijual? Yang ini enggak. Ini bahannya waktu itu beli di luar. Padahal ngincernya yang ini gitu kan. Kenapa nggak mau dijual kok? Ini juga bahan sisa sebenarnya. Ini dulu pas bikin fashion line. Jadi kita bikin buat baju cewek dulu, ready to wear. Memang aku udah sisipin 1,5 meter buat aku. Oh. Tapi belum tahu mau buat apa. Tapi bukan saya doang nih kan yang ngomong. Pasti kan? Bener gak? Iya. Teman-teman pasti, kenapa yang ini nggak dijual nih gitu. Orang tuh biasa maunya memang tidak dijual. Iya sih, bener. Yang itu yang membuat jadi kayak lebih Tambah pengen gitu. gitu. Tapi nanti akan dikeluarin tiba-tiba. Tapi jadi tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada nih ini Tiba-tiba nih. build up doang. Gitu kalau mau PO deh sama gua gitu kan. Ini mau lagi ngebangun ininya nih, Iya nih. marketingnya, nanti punchline-nya tiba-tiba PO aja Dia kan. lagi menyusup dengan lembut. Oke, berarti sekarang total di grup itu ada berapa? Kita ada 3 jadinya. Udah 3 gitu. Oke, 3. Tapi nah ini udah seru nih. Dari 3 ini pasti ada yang paling diidealisin banget tuh. Nah, itu. Pasti dong harus. Pasti. Ini tuh itu awalnya itu kan aku bikin dress custom made gitu kan. Nah, jiwa idealis seorang desainer tuh lumayan terpukul ya dengan itu karena seniman. Sementara gitu. kita saat kita bikin baju buat orang tuh kita istilahnya cuma penjahit, jahit apa yang mereka mau, gitu. Apa yang kita mau tuh belum tentu mereka suka, gitu kan. Jadi pada saat itu cuma satu-satunya bisnis, ya mau nggak mau ya terima semua orderan, gitu. Tapi dengan amin-amin ada Totoyama itu, jadi keran utama itu dari Totoyama. Jadi si label Anthony Tandiono ini bisa balik ke idealismeku, karena saya nggak perlu maksudnya keran utama itu udah ada di sini. Itu istilahnya cuma keran penambah. Ini sebenarnya tips and trick gitu. Jadi kita buat kerannya, kalau buat mengeluarkannya idealisnya kita buat yang lain. Jadi itu nggak harus terjual cepat, ya kita bisa buat apa yang sesuai passion kita gitu. Kan tadi bilang kan, maksudnya jadi aja udah happy itu. Bener. Jadi itu lebih kayak yang yaudah ini yang saya tawarin, mau enggak gitu. Iya, lebih sombong ya gitu kan, gitu. Tapi maksudnya secara market udah pasti beda kok. Beda banget. Tapi jujur, maksudnya yang idealis itu loyalnya luar biasa customer pasti. Iya, kadang-kadang juga iya. Tapi sekarang jadi irisan. Jadi banyak customer dari yang Anthony itu beli ini. Karena buat mereka ini murah sekali. Iya. Karena emang udah punya, karena basicnya fashion designer sih. Karena karakternya juga pasti udah ngelekat mau gimana pun. Mau dibuat semasal apapun, pasti kalau udah ininya. yang buat seniman pasti ada goresan, nggak akan kehilang deh. Nah itu yang sebenarnya banyak juga yang nggak bukan nggak dipunyai, susah dicari oleh yang base-nya hanya gue bilangnya ngomongnya takut salah nih gue. Yang base-nya hanya punya duit aja, gitu. Gue punya duit, gue mau bikin bisnis, tapi gue nggak tahu itu harus gimana, gitu kan? Gitu. Beda orang yang dibandingkan dengan passion, gitu. Tapi sebenarnya ini gak kok, karena passion pertama kan berawal dari hobi, gitu kan? Hobi itu kalau saya analoginya itu ngabisin duit. Betul. Di tempat orang ngabisin duit. Betul. Gitu. Ketika hobi itu menjadi bisa dibilang ke passion dulu kan. Passion tuh irisan antara hobi dan job desk lah. Gitu. Ketika hobi itu udah menghasilkan uang, itu menjadi passion. Nah, ketika passion menjadi job desk, itu udah hilang semua tuh, gitu. Itu bener banget. Gitu. Jadi kita harus mencari hobi yang lain kan jadinya. Itu bener banget. Kayak kadang-kadang enak deh suka denger kalau orang baru, aku tuh pengen passion aku bisa menghasilkan gitu. Saat passion itu bisa menghasilkan duit, itu kayak ada passionnya, itu kayak bisnis. Itu udah job desk dan lu itu bisnis. Lu harus mencari hobi lain, dan hobi itu nggak gampang dicari, gitu. Nah makanya kayak orang-orang kayak gue pengen enak banget sih lu kerja di passion lu, gitu. Sebenarnya di hati tuh kayak dongkol gitu. Karena maksudnya mindset hobi itu emang udah
tempatnya orang ngebuang uang, stress relief bisa dibilang, gitu kan. Bener banget. Gitu. Jadi kalau itu udah monetize menjadi bisnis, mau nggak mau kita harus mencari hobi lain. Jadinya stres gitu. Tapi yang kebanyakan orang mungkin mostly pengen kerja di passionnya. Ya, memang sih. Apalagi baru tamat. Tapi sebenarnya itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dari 101 lah bener-bener laki banget. Tiap hari itu seneng gitu ngerjain apa yang dia kerjain. Iya, mungkin ya. Karena mungkin kerjanya juga nggak tiap hari itu. Iya, kan, mungkin. gitu. Kalau udah tiap hari udah burn out banget pasti. Bener. Gitu. Bener. Oke, kita balik lagi. Ini sendiri kok, grup. Jadi kita sendiri, kita grup. Kita produksi juga masih sendiri. Founder sendiri maksudnya? Sendiri, bener-bener dari desain, ngepola. Oh enggak, ngepola ada tim. Pola ada tim. Tapi kita semuanya in-house. Ini juga kan, yang ngedirect kan. Gitu. Berarti kan maksudnya, yang tim kan ngebantu. Gitu. Berarti kan dari pola, bahan, produksi, sampai selling, hantem semua tuh. Hantem kromo. Oke, ini juga single, berarti single owner agak gila ya. Single owner. Iya sih biasanya sih. Jujur aja sih. Karena bagi waktunya kan. Memang, jadi kalau seorang bilang kerja buat sendiri itu nggak 9 to 5, memang enggak. Kita bilang 9 to 9. Iya, benar. Pulang juga masih check-in handphone, check-in DM, bikin konten. Iya. Oke, soalnya kan maksudnya ketika kita bikin pola fokus kan. Gitu. Tapi ketika marketing itu kan juga kita harus nge-switch. Bukan nge-switch bukan nge-switch mindset aja gitu. Thinking cap-nya beda. Itu jauh banget loh antara produk sama marketing gitu. Amin timku udah solid banget, ikut aku lama banget semuanya. Jadi itu kayak jelasin produk tuh nggak harus sama lama, mereka juga udah paham lah ya. Gitu. Berarti udah jahit pun mereka jauh lebih hebat daripada aku. Berarti delegasi manajemennya oke nih Ko Antoni ini. Gitu. Berarti sekarang total berapa tahun nih? 5 tahun ada ya? Kita total Totayama udah masuk tahun 5. Iya. Tahun ke-5, oke. Totayama iya. Apalagi gebrakannya lagi yang mau di tahun ini? Di tahun ini si Totayamanya kita mau kayak tadi B2B. Nah sekarang kita juga lagi gedein si Anthony Tandiono-nya nih. Jadi kita amin-amin ada video yang kita lumayan viral di Anthony Tandiono-nya, dan sekarang tuh lagi dapat ombak banget deh gitu. Jadi kalau misalnya dicek di Anthony Tandiono-nya punya Instagram tuh juga lagi aktif banget gitu. Jadi kita juga jualin di situ, kita jual konsultasi buat orang-orang. Ya karena menis ya. Iya, karena di situ aku ngerasa di Anthony itu banyak followernya ternyata tuh yang memang penjahit atau mereka desainer baru. Dan aku tuh selalu bilang, pas aku di posisi mereka tuh suka bingung mau ngobrol tuh sama siapa, mau tanya tuh siapa. Tanya temen kadang tuh juga nggak tahu. Kadang menyesatkan. Apalagi tanya kompetitor, mana mau mereka ada apa gitu kan. Sekarang tuh bingung, kadang mau cerita sama siapa, cerita sama keluarga juga kadang mereka nggak ngerti, bukan di bidang yang sama. Jadi kita tawarin biaya konsultasinya tuh murah banget. Bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu. Jadi itu yang kita lagi pinter deh. Tuh, stretch-nya bisa kemana-mana ya. Amin. Oke, berarti ya itu salah satu bentuk support juga untuk desain-desain muda kan. Bener. Mereka di kampus mungkin nggak mendapatkan secara praktikalnya kan. Gitu. Even kayak udah jahit 5 tahun gitu, kadang mereka juga banyak yang masih mau konsultasi. Jadi kadang konsultasi memang ini lebih ke orang yang udah di profesi ini sih. Jadi kadang-kadang misalnya mereka dapat orderan dress kayak gimana gitu, dan mereka bingung gitu, mereka konsultasiin. Nah, kita ngomongin lebih ke ke fashion bisa dibilang fashion stylist ya, atau fashion designer di Indonesia nih. Sebenarnya marketnya gede kok. Gitu. Marketnya gede banget gitu. Tapi marketnya ini kadang sometimes nggak terlalu kita ngomongin seni lah, jangan fashion lah, kalau itu terlalu niche lah. Kalau ini masuk seni ya, ngomongin seni gitu, maksudnya orang banyak yang sok ngerti seni gitu. Tapi ketika mereka disodorkan dengan seni beneran dan ngelihat price list, mereka mundur kok. Banget. Gitu. Maksudnya ini yang PR dari
di seniman-seniman Indonesia ini sih. Itu PR banget sih. Dan biasanya mereka kalau udah dengar harga segitu nggak mau, mereka pasti lari cari yang lebih murah. Iya. Dan ya memang menyedihkan juga menyenangkan ya, banyak yang nampung. Jadi kalau kita nggak mau kerjain, mereka cari lebih murah tuh banyak. Tapi kalau baju banyak banget yang gitu. Bisa tahan lebih murah. Iya, maksudnya jadi kayak yang paham fashion jadi kayak bener gimana gitu. Gitu. Jadinya mau nggak mau kan keluar. Bener Gitu. Jadi maksudnya kita jualnya keluar negeri gitu maksudnya. Karena mereka lebih apa ya? Mereka lebih respect ya, bener. Kayak contoh lah, maksudnya kayak seniman-seniman kayak mereka batik, yang batik tulis itu kan, itu mereka kan emang ekspor jadinya kan. Itu bener banget. Gitu, karena di sini kayak belum, jangankan inilah yang ngeprint, yang KW-nya aja cepat banget. Itu agak sedih sih, sedihnya dengan Hari Batik itu kan sebenarnya itu kan mendorong pemakaian batik. Benar. Tapi sebenarnya kebanyakan batik ini ada batik print. Which is sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan pengrajin batik. Benar. Itu nggak membantu mereka sama sekali, malah sebenarnya membunuh bisnis mereka sebenarnya. Kok sebagai fashion designer ikut asosiasinya berarti kan? Aku enggak. Aku kayak terlalu aku tuh nggak bisa harus ada tata acara begitu. Oke. Maksudnya ya bikin asosiasi sendiri aja berarti gua. Iya. Ya, solusinya kan. Ya, sekarang kan udah buka jasanya, kenapa nggak buka asosiasinya kan? Why not? Gitu. Mungkin nextnya bisa tuh. Mungkin. Jadi yang sefrekuensi aja kan. Bener, gitu. sefrekuensi. Karena kalau desainer ngumpul, wah itu idealis sendiri aja. Bener. Kita lawan diri sendiri idealis aja kadang kesel gitu, apalagi idealis orang kan. Gitu. Dan egonya tuh tinggi banget, bisa ke Jupiter balik ke bumi banget. Iya, bener-bener, dan bener-bener kayak ya mungkin ya ngawangnya itu udah kemana-mana gitu. Ini mungkin sebagai ininya ngobrol sama seniman gimana sih? Unik sih. Kalau ada pertanyaan kayak sebutkan 3 orang paling aneh atau paling unik yang pernah ditemui. Selama ini saya udah ngelemparin pertanyaan ke kurang lebih kerabat-kerabat. Pasti salah satunya adalah Ko Antoni. Bukan cuma secara seninya, tapi secara kepribadian dan the way he thinking tuh kayak beda banget. Jadi kayak ya mungkin berasa lah ya vibe-nya hari ini. Tapi maksudnya bener, maksudnya orang starting ketemu itu biasa aja kok. Tapi ketika ngobrol makin ini, mereka makin open. Itu kayak itu uniqueness dan maksudnya itu gift loh. Itu gift yang mungkin nggak bisa dibeli atau bisa dipelajari oleh semua orang gitu. Betul. Kita ketemu ini misalnya first time ketemu Ko Antoni gitu, emang look secara pasti kan ngeliat visual kan, ini agak unik. Tapi kalau ngobrol itu hati-hati kecebur sih, hati-hati tenggelam Bombay ya, gitu, hati-hati bahaya loh. Oke gini-gini. Hati-hati curhat ya. Hati-hati tiba-tiba ya, contohnya by ini aja DM ada tiba-tiba orang yang curhat kan, gitu. Makanya hati-hati sama seniman nih guys, nih. Hati-hati sama orang-orang yang kalian mikirnya mungkin aneh, tapi itu tapi emang di keanehannya itu tersembunyi senjata yang menikam loh. Gitu ya, maksudnya karena ini juga kok, maksudnya banyak orang ya fashion sekarang kan, jujur aku juga ngikutin juga ya gitu. Mereka menganggap dia udah gue beda sama yang lain nih banget gitu, tapi sebenarnya gue udah idealis banget nih gitu, tapi sebenarnya lu tuh ya nggak jauh berbeda sama yang lain, banyak 100 lain itu sebagai dari sisi fashion designer mensiasati itu gimana kok? Kasian atau gimana kok? Sebenarnya itu ya sebenarnya kesian juga, cuma ya mereka nggak bisa dibangunin kalau orang kayak gitu dalam mimpi. Itu biarin aja bermimpi dulu sampai sesuatu yang
nyata gitu, baru bisa nampar, dia baru bisa dibangun. Oke. Kalau kita ngomong pasti disebelin, karena orang tuh nggak mau mendengar sesuatu kalau bukan waktunya. Iya, orang lebih sulit menerima ya. Iya, jadi biarin aja. Memang gimana pun pengalaman tuh guru yang paling baik deh. Saya pun dulu di posisi mereka, setelah ditampar sama laporan keuangan kan baru baru sadar gitu kan. Oke. Gitu. Dan kadang-kadang tuh idealisme kita bisa membunuh kita juga. Kayak misalkan kayak gini, Totayama awal-awal tuh suka mikirin apa tas yang berbeda banget gitu, gimana kita bikin yang beda banget gitu, yang itu mikirnya lama, desainnya lama, prototipe lama, ternyata nggak laku karena itu sesuatu yang market belum pernah lihat atau belum biasa lihat, belum siap lah ya. Dan mereka nggak mau beli kalau kayak gitu. Mereka cuma akan beli sesuatu yang mereka memang udah sering lihat atau udah terbiasa dengan bentuk yang kayak gini. Gitu. Tapi bener gitu. Tapi itu kan idealis ya, maksudnya idealis maksudnya harus sedikit diturunkan. Bener, gitu. Bener. Tapi agree gak kok, seorang pebisnis atau apalagi seniman, ya nggak ngomong seniman, pebisnis lah, itu harus idealis. Harus ada. Palingnya 10% adalah. Asal jangan idealisnya 90%, otak bisnisnya 10 gitu. Jomplang. Tapi harus ada idealis. Harus ada. Kalau nggak kita bakal diinjek-injek sama semua orang dari sebelah. Sama market kasarnya gitu, bisa ke bawah-bawah kan. Iya, digoyang-goyang sana sini. Bener. Gitu. Ya itu sebenarnya aku juga agree gitu. Maksudnya idealis emang harus dikurangi tapi jangan dihilangi. Jangan hilang. Gitu. Jangan hilang. Ini range basket size berapa kok? Ini dari, kalau yang ini dapat satu set 3 ini 119.000. Kalau yang tote bag ini 209.000. 209.000. Kita juga ada yang kayak strapnya itu cuma 59.000. Ini banyak deh kita punya price range. Kompetitor ada dong pasti. Ada pasti, gitu. Pasti. Tapi itu mensiasati kompetitor gimana kok? Dari segi pebisnis nih. Dari segi bisnis mensiasatinya ya. Kita kayak misalkan kompetitornya itu, kita banyak kompetitor kita justru kapitalnya dan uangnya tuh jauh lebih besar dibanding kita. Kita nggak bisa saingan dia dengan bazar. Karena di bazar setiap bulan dia ada 10 tempat, kita nggak mungkin bisa nyaingin itu. Jadi yang bisa saya saingin ya dari sayanya, dari konten saya. Dari kalau dari produk ya pouch tote bag bentuknya gitu-gitu aja. Kita paling juga bisa misalkan kita liatin apa nih yang lagi orang suka gitu. Kita ambil itu jadi printnya atau jadi sablonnya gitu, apa yang relate, dan si kompetitor ini belum catch on gitu. Kita buat, kita jual. Gitu. Berarti emang maksudnya nggak balik lagi kan ke produk quality ya. Produk quality, produk. Kita kan sebenarnya kita punya produk juga agak nyeleneh ya istilahnya, kita punya print juga enggak yang kayak ya ada bunga beberapa, cuma ada beberapa tuh agak nyeleneh gitu. Jadi itu yang nggak common lah. Ya, common. Dan kita tuh memang suka ya produk kita ada humornya, ada ya yang ringan-ringan aja lah produk kita. Jadi kita main di situnya sih. Soalnya yang main gini kan juga maksudnya ada beberapa juga kan. Banyak gitu. Maksudnya nah itu mereka yang aku sering ngobrol kan kalau sama itunya, mereka tuh apa ya, limited gitu. Tapi Totayama ini tadi bilang Ko Antoni massal gitu. Berarti kan bisa yang tadinya ini produk limited, seharusnya ini produk limited gitu dijualnya. Tapi bisa dimonetize ke massal. Bener. How to-nya kok? Sebenarnya kadang-kadang ada beberapa produk yang print gini, mereka itu kan pakainya sebenarnya screen print. Jadi gimana pun itu pasti lebih mahal produksi dibanding kita yang dimana kita tuh direct transfer print. Itu jauh lebih murah dibanding screen print. Jadi kalau memang tas-tas print ini ya mulainya dari proses printnya dulu, mau gimana, nggak mungkin salah satu idealisme itu mungkin itu ya, karena kadang-kadang orang mau screen print ya, tapi screen print nggak mungkin bisa jual dengan harga massal ya. Berarti ya dari produksi. Kita mensiasati produksinya ya. Gitu. Berarti nggak mengurangi secara desainnya, tapi mengurangi agak sedikit untuk cara produksinya aja kan. Gitu kan. Cara produksinya. Dan memang kita kan bukan mau target itu memang bukan market atas. Kita nggak harus screen print, kita nggak harus lukis sendiri. Yang memang kita target untuk orang sehari-hari. Kan yang ngelukis sendiri tuh. Iya kan, lukis sendiri. Jualnya susah banget. Ya karena ya itu orang banyak terperangkap di idealis gitu, kayak diapresiasi dibeli 1-2 orang juga udah happy karena
ya itu belum kepentok laporan keuangan mungkin. Belum, pasti dilaporin laporan keuangan. Oke, ini ke Jubelio. Udah berapa lama kok pakai Jubelio? Kita Jubelio dari kapan, Flo? Ini bagian Flow nih gini-gini ya. Lagi 2 tahun. 2 tahun. Sebelumnya udah pakai yang lain belum? Ada, tapi itu juga bukan lokal ya. Cuman free software. Oke. Terus gitu. Tahu Jubelio dari mana kok? Kebetulan tahunya dari salah satu teman juga. Oh, rekomendasi. Rekomendasi dari teman. Jadi dia bilang kayak kita kasih tahu kayak concern kita, masalah kita sama apps yang sebelumnya. Terus dia kayak kasih tahu, saya pakai Jubelio. Terus kayak servisnya oke. Terus dia juga kasih tahu apa aja yang bisa dilakuin dari Jubelio-nya sendiri. Nah, udah gitu memang itu menjawab kebutuhan kita sebagai UMKM ya. Jadi oh ya udah, akhirnya kita coba kasih kenalan untuk kontak-kontaknya, kita baru kontak Jubelio dan hasilnya sampai saat ini sih kita cukup puas ya dengan Alhamdulillah. Amin. Gitu. Terbantu ya. Si POS-nya Bazar dipakai kan? Kalau POS sebetulnya kita masih belum, karena belakangan ini kita memang masih belum aktif lagi ke Bazar offline. Jadi kalau misalnya POS memang belum, tapi yang apps-nya yang lain kita udah pakai. Apps kayak store. Iya. Jubelio Store udah pakai. Oh, Jubelio Store kayak belum deh. Nah, masih itu yang tuh. kayak untuk stok. Untuk Oh, Kita oke. dipakai buat stok. Akuntingnya. Nah, kita kan juga ada Jubelio Store tuh. Kok maksudnya sekarang kan kita selain ya memperbanyak channel lah, harus punya rumah sendiri. Bener. Nah, itu kita ada Jubelio Store. Iya. Waktu kita udah di brief juga sih soal itu ya. Gitu. Terus Jubelio POS untuk Bazar kita udah. Jadi kita ekosistem. Bener. Mudah-mudahan dipakai semua. Bener. WMS udah dipakai belum? Belum. WMS pakai juga dong kok. Sayang banget gitu, fiturnya banyak tapi nggak Iya, memang. semua dipakai gitu. Iya. Nanti kalau mau minta retraining bisa. Bisa. Kita bisa kok langsung visit lagi. Iya. Kita minta lagi ya. Kita baru udah mau post ya waktu itu POS. Kayaknya kita udah aktif Bazar, kita udah mau pakai postnya, cuman Bazar memburuk, kita nggak jadi lagi. Iya. Gitu. Itu bisa ngesing juga soal stoknya. Setahun 2 tahun lagi kan mau bikin ini kan, store offline kan? Bener. Amin, ya kan? Store offline sebelahnya workshop. Wah, mantap kok. Ya bener kan? Atasnya jasa konsultan. Ya, udah cakep kan? One stop ya. Iya. Jualan kopi juga. Bener gitu kan? Ya udah mau di situ aja gitu kan? Gitu. Tapi balik ke Jubelio ya, menurut saya banyak yang baru gitu ya. Kadang itu nggak mau keluarin duit segitu. Misalkan Jubelio kan satu sekali itu kan yang starternya itu kan 3 jutaan ya kayaknya. 1,7 ya, 1,7. Nah, kadang ada yang nggak mau keluarin duit segitu. Tapi tuh yang dari kita tuh apa yang ngebantu banget itu dari stok. Ya, Stok tuh jauh lebih rapih. Karena kita sebelumnya itu masalah kita bawa ke Bazar, saat kita jualan di online, kadang-kadang stoknya tuh berantakan. Jadi saat kita opname itu nggak benar, selisih. Dan banyak banget brand baru tuh yang tidak pernah opnam stok. Dan mereka tuh nggak tahu masalah itu. Jadi setelah kita tahu, kita pakai Jubelio dan amin kita udah hampir nggak pernah lagi ada selisih stok. Ya, 1-2 oke lah. 1-2 oke lah, pastilah gitu. Ya. Tapi setelah itu enggak. Dan menurut aku ini daripada jor-joran keluarin duit dia nggak jelas. Ya, benerin internal. Benerin internal itu penting banget. Dan kadang tuh ngerasa, saya masih kecil nggak perlu lah. Lah justru itu. Justru masih kecil. Saat dari kecil train staffnya untuk biasa dengan disiplin ini gitu. Jadi itu pas udah membesarnya itu udah enak jalannya, kita udah nggak pusing. Dan Jubelio itu sebenarnya juga membantu kita lebih disiplin karena sebelumnya kita suka-suka aja upload di Shopee gitu. Kalau kita ada barang Shopee Tokped gitu, ada barang apa kita suka-suka upload, entar lupa, entar stoknya nggak tahu di mana gitu. Sementara dengan sistem Jubelio ini kan nggak diperbolehkan suka-suka upload gitu. Iya benar, karena ini kok banyak orang untuk membuka bisnis itu memikir startingnya dengan how to sellingnya, marketingnya, bener. Gitu. Yang sebenarnya bisnis itu startingnya finance-nya harus di plottingnya harus kuat, gitu. Bener. Terus abis itu ya kalau marketing ya kasarnya kalau asal lu punya duit gampang kan marketing gitu. Tapi untuk fundamental awal tuh akuntingnya justru. Sometimes kayak
orang aja baru punya produk SKU aja itu disepelekan. Sebenarnya kita dengan SKU bisa nge-track loh. CRM itu dari SKU loh kok. Banget. Gitu maksudnya. Banget. Tapi kadang orang banyak yang nggak aware SKU. Udahlah yang penting kejual gitu. Tapi itu pas ngelihat laporan keuangan kok minus gitu. Taunya kok penjualan gua kemarin banyak gitu kan. Pas di stok kok jadi minus gitu kan. Gitu. Bahkan ini true story juga kok. Maksudnya ada salah satu klien kita, mereka sebelumnya belum pakai sistem lah, gitu. Udah berjalan bertahun-tahun, pas pakai Jubileo starting awal, itu stok opnam, selisihnya sampai 2M. Itu kan, baru tahu kan, kegampar tuh, itu momen kegampar. Itu langsung diurus 3 orang. Iya, saya untung awal mulai Jubileo itu kan istri saya itu yang mulai, dan itu kita juga masih baru mulai tema tuh baru jalan 2-3 tahun, jadi istri saya memang lebih hebat urusan begitu dibanding saya. Lebih detail lah. Jadi dia yang biasanya urusin. Kalau orang idealis agak ini. Iya, saya tuh nggak bisa baca instruksi. Benar. Masih dia ngerti SKU segala macam. Nah itu. Ya, berarti operasionalnya, detailingnya itu penting banget. Gitu, perintilannya. Biasanya kalau orang idealis perintilan tuh nggak berantakan, otak kita tuh seberantakan studio kita. Sama. Maintenance kita bisa nge-create, tapi maintenance-nya itu tuh agak susah. Mendingan nyuruh gua bikin sesuatu lagi gitu dibanding harus maintenance yang ini nih gitu. Itu orang idealis penyakitnya. Ya semua kan plus minus kan, makanya berarti kan partner sekarang ada istri kan, bisa dibilang ya melengkapi lah. Makanya bisnis itu partner itu penting banget. Banget. Sulit banget menemukan partner yang cocok dalam bisnis. Banget. Gitu. Ini istri pun kadang-kadang suka cekcok ya. Biasanya nggak ngerti orang yang partnernya satu bisnis 20 orang, 10 orang tuh gimana? Benar. Itu makanya Jubileo kita berempat. Iya. Cowok semua kok. Iya. Awal-awal gebrakan meja gitu. Pasti. Gitu. Tapi sekarang udah kayak saudara, udah kayak abang lah, udah 4 tahu. 4 bagus, 3 nggak boleh. 3. Kalau kaki meja ya? Bukan, kalau 3 itu pasti nanti ada 2 yang musuhin 1. Iya sih. Better 5 ya. Iya, better 5, 4 gitu. Kalau 2. Tapi kalau voting kita 50-50 kan. Ya itu. Minus ya. Tapi kan di sana biasanya ganjil sih. Iya. Ganjil kalau bikin bisnis. Bener. Ya entah sendiri. Ya kalau bertiga ya tadi bener sih gitu. Ya better 5 lah. Kita emang awalnya starting 5. Iya, bisnis tuh kalau lagi susah-susah tuh pasti banyak banget deh. Nah, kalau udah mulai jaya tuh pasti mulai baru tuh. Iya, kalau awal mah ini nanti bro. Ya kan semua orang ketika udah merasakan hasil bisa merubah semua ya, keluar aslinya tuh ya. Bener. Tapi ya mudah-mudahan enggak sih di Jubileo ya. Mudah-mudahan solid lah gitu. Oke kok. Apalagi kok kesan pesan untuk pebisnis terutama ke fashion designer nih kok ya. Fashion itu oke lah boleh keren satu gitu. Tapi cari yang lain mau ngapain pun gitu. Dan zaman sekarang fashion designer kalau malu keluarin muka di sosial media itu susah banget. Kecuali memang punya duit yang luar biasa banyak, bisa bikin AI version of yourself atau bisa hire orang buat pura-pura jadi kamu oke lah. Tapi kalau limited pakai apa yang udah ada. Jangan muluk-muluk, jangan semua dibeli. Oke, gitu. Lebih tertata. Ya, kerjain kalau bisa kerjain sendiri. Kalau udah tumpah, nah baru hire orang. Jangan awal-awal udah langsung mau punya asisten gitu. Oke, berarti sometimes itu menjadi proses ya kan. Ya ini hanya petuah kan, untuk diingatkan lah ya, gitu. Maksudnya kalau saya percaya juga menambahkan ya, bisnis itu pasti ada uang belajarnya. Pasti. Gitu. Maksudnya bisnis itu pasti rugi. Pasti awal-awal biasanya. Pasti rugi. Dalam setahun itu pasti ada ruginya. Bener. Tapi gimana mensiasati dalam lagi low season itu dalam setahun aman. Gitu aja kan. Bener. Gitu. Dan jangan takut untuk fail. Fail itu tuh nggak ada yang orang bisa ngajarin cara overcome failure ya. Tapi setiap bisnis tuh perlu
failure. Benar. Dan sekarang tuh banyak banget motivator gitu ya. Tanya mereka pernah nggak punya bisnis yang fail? Kalau mereka tidak pernah punya bisnis yang fail, itu anggap angin lewat aja deh. Ya, Jarang banget orang tuh bisa punya bisnis aman tentram dari nol. bener gitu. Maksudnya jujur kok. Ini aku jadi agak nge-stress nih. Hati-hati sama kelas-kelas scam. Itu maksudnya fair aja ya. Banget. Kita Itu belak-belakan banget. aja kok Banget. gitu. Maksudnya Banget. hati-hati aja Banget. gitu. Hati-hati. Maksud kayak ya itu agak di inilah. Maksudnya yang agak trusted di studipin dia gimana Bener. backgroundnya, Bener. baru oke lah Bener. ikutin kelas. Bener. Jangan asal Jangan ikutin asal. kelas lah. Iya. Gitu. Oke. Bener banget. Oke, thank you banget Ko Antoni Thank you. waktunya. Makasih. Sukses terus kota Yamanya. Amin. Mudah-mudahan ya tadi ya bikin satu Satu ruko, ruko atas offline. Ya one ruko lah, stop gedung tuh. sini juga boleh Gedung ya. lah. Sampingan Jubelia Iya dong lah, ya. amin. One stop 16 solution. kita 17 ya. Siap gitu. Jangan 17 mau kita pakai lagi. dipakai. Enggak ya. Yang 15 aja. Mantap. Oke, so thank you. Ko. Oke. Thank you.